Baik, kita akan meneruskan pembahasan ini, yaitu pada poin kedua, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan Project Quality Management, bagaimana prosesnya, bagaimana proses-proses utamanya. Kemudian sebelum itu kita akan membahas tentang apa definisi dari quality. Oke, kita mulai dengan sebuah pertanyaan seperti ini. Kalau saya tanyakan kepada kamu, kira-kira dari kedua handphone ini manakah yang lebih bagus kualitasnya? Kemungkinan kamu akan sulit menjawabnya jika kamu tidak tahu apa yang dimaksud dengan quality itu sendiri. Nah, oleh sebab itu, penting bagi kamu untuk mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan quality atau kualitas. Setelah itu kita akan kembali lagi ke gambar ini dan kita akan menentukan jawaban handphone manakah yang lebih bagus kualitasnya. Nah, definisi quality sendiri yang sering digunakan sebagai acuan adalah definisi yang dikeluarkan oleh International Organization of Standardization atau ISO. Nah, ini adalah satu definisi yang terdapat dalam ISO 842 di tahun 1994. Quality didefinisikan sebagai keseluruhan karakteristik yang berkenaan dengan kemampuan dalam hal memuaskan sebuah kebutuhan. Kita lanjutkan dengan definisi lainnya. Nanti akan semakin jelas apa maksud dari definisi ini. Nah, definisi kedua masih sama dikeluarkan oleh ISO dalam dokumen ISO 9000 pada tahun 2000. Quality didefinisikan sebagai derajat dari sebuah karakteristik yang inherent yang tujuannya adalah dalam memenuhi kebutuhan atau requirement tertentu. Nah, mungkin dua definisi tadi kalau kita coba bahasakan ke bahasa Indonesia mungkin artinya cukup membingungkan. Ada definisi lain yang saya pikir cukup sederhana dan mudah bagi kita untuk memahaminya, yaitu quality sebagai conformance to requirements dan fitness of use. Jadi quality adalah segala sesuatu yang terkait dengan conformance to requirement, kesesuaian dengan kebutuhan, ya, segala sesuatu yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, dan juga adalah segala sesuatu yang sesuai dengan kegunaannya. Supaya lebih jelas, saya akan berikan sebuah contoh. Oke, misalkan ada seseorang gitu, dia ingin dibuatkan sebuah cerek gitu ya, cerek untuk minum teh, dan dia membayangkan gitu cereknya itu seperti ini ya. Jadi punya gagang, ada tempat untuk memasukkan air, kemudian ada tempat untuk mengeluarkan air. Kemudian dia ceritakanlah kebutuhannya ini kepada seseorang lain gitu ya, yang kerjaannya adalah membuat sebuah ceret. Oke, ini adalah orang yang berbeda, dan si pembuat ceret ini mengerjakannya dalam sebuah project dengan menggunakan spesifikasi yang tadi sudah disebutkan oleh si user ini. Maka dia pun membuat apa yang dimintakan oleh si user ini. Namun alangkah terkejutnya si user ketika dia mendapati ceret yang dihasilkan seperti ini. Oke. Nah, kalau kita lihat dari sisi conformance to requirement-nya, kesesuaian dengan requirement-nya ya, conformance to requirement-nya, apakah ceret yang dibuat oleh si pembuat ceret ini sesuai dengan
spesifikasi yang disebutkan oleh si user tadi. Coba kita lihat. Tadi si usernya menginginkan sebuah chart yang memiliki gagang. Oke, dia punya memiliki tempat untuk mengeluarkan air. Oke, punya, dan memiliki tempat untuk memasukkan air. Oke. Secara spesifikasi bisa kita katakan bahwa produk ini conformance to requirement. Namun, ketika kita coba periksa apakah chart ini fitness of use, apakah chart ini selaras dengan kebutuhan si user, jawabannya tidak. Karena apa? Karena chart ini tidak bisa digunakan. Coba Anda bayangkan bagaimana cara menuangkan air dari chart ini. Oke, kalau menggunakan gagang seperti ini. Nah, inilah contoh sebuah produk yang conformance of requirement tapi tidak fitness of use. Jadi dari sini mungkin kamu sudah bisa membedakan apa yang dimaksud dengan conformance of requirement dan fitness of use. Oke. Nah, sekarang kita kembali ke gambar yang di awal tadi. Pertanyaannya sama, manakah yang lebih bagus kualitasnya? Maka cara yang paling mudah bagi kita untuk menjawabnya adalah dengan menggunakan definisi dari quality itu sendiri. Tadi kita sudah belajar bahwa quality itu secara sederhana bisa kita definisikan sebagai pertama adalah conformance to requirement, ya. Dan yang kedua adalah fitness of use. Oke, coba kita lihat produk yang pertama, Nokia 3210. Apakah kalau dilihat dari sisi conformance to requirement, apakah Nokia ini memenuhi? Kita tidak akan bisa menjawabnya kalau kita belum mendefinisikan siapa yang akan menggunakan ini. Oke, let's say kita punya dua orang user. Ya, si A dan si B. Si A ini usianya 60 tahun, si B ini usianya 20 tahun. Oke. Nah, kalau kita menggunakan perspektif si A, maka produk Nokia ini adalah conformance to requirement karena kebutuhan dia sesuai dengan apa yang ada di fitur-fitur Nokia ini. Oke. Yang kedua, apakah dia fitness of use? Ya, dia fitness of use. Karena mungkin karena usia 60-an, kebutuhannya terhadap mobile phone ya hanya untuk sekedar menelpon dan mengirim pesan saja. Tapi kalau kita menggunakan perspektif yang B, ya, apakah dia conformance to requirement? Belum tentu, ya. Mungkin tidak. Karena mungkin kebutuhan dia berbeda. Apakah fitness of use? Bisa jadi tidak juga. Nah, bagi si B, mungkin kualitas dari Nokia ini tidak selaras dengan kebutuhannya. Sebaliknya, kalau kita menggunakan perspektif si A, mungkin dia melihat iPhone ini memiliki kualitas yang tidak sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Oke, nah, jadi jawabannya apa? Jawabannya ya kita tidak bisa membandingkan secara generik kualitas sesuatu kalau kita tidak tahu siapa yang menggunakannya, siapa yang menjadi subjek dari produk tersebut. Oke, jawabannya seperti itu. Jadi kalau kita rangkum, apa sih quality itu? Ya quality itu kalau kita gabungkan semua definisi yang ada adalah segala bentuk karakteristik di mana sesuatu itu bisa memenuhi apa yang diinginkan dan apa yang dibutuhkan oleh si pengguna. Jadi segala bentuk karakteristik dari sebuah produk yang bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan dari seorang pengguna. Selama sebuah produk itu bisa memenuhi dua hal itu, ya, keinginan, kemudian kebutuhan, maka kita bisa mengatakan produk itu memiliki kualitas yang bagus. Oke. Selanjutnya
kita akan membahas tentang Project Quality Management. Kalau tadi kita sudah membahas apa itu quality, sekarang kita lihat apa itu Project Quality Management. Secara sederhana, Project Quality Management adalah suatu proses atau aktivitas yang dilakukan dalam sebuah proyek untuk memastikan bahwa produk yang dihasilkan dari sebuah proyek itu memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan keinginan-keinginan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi, Project Quality Management ini lebih titik tekannya kepada proses, kemudian prosedur, ya, atau policy yang digunakan dalam sebuah project agar deliverable dari project tersebut memenuhi keinginan, ya, dan juga kebutuhan dari si user. Conformance of requirement and fitness of use. Ya, dua definisi yang tadi kita bahas di atas. Dan tujuan utamanya seperti yang sudah kita bahas adalah untuk memastikan bahwa project akan menghasilkan sebuah produk yang bisa memuaskan kebutuhan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam Project Management Body of Knowledge, Project Quality Management memiliki 3 proses utama. Pertama, Planning Quality Management. Yang kedua, Performing Quality Assurance. Dan yang ketiga, Controlling Quality. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas satu persatu dari proses-proses utama ini. Kita lihat proses yang pertama, Planning Quality Management. Proses ini terdapat pada fase planning dalam sebuah project. Inti dari Planning Quality Management adalah mengidentifikasi standar-standar quality yang relevan terhadap sebuah project dan juga mengidentifikasi bagaimana caranya bisa memuaskan user dengan menggunakan standar-standar yang ada. Oke, dan bagaimana cara mengukur kualitas itu dengan menggunakan sebuah metrik. Yang kedua, Performing Quality Assurance. Ini terdapat pada fase executing dalam sebuah project. Jadi, Performing Quality Assurance lebih dititik tekankan kepada bagaimana mengevaluasi performance dari sebuah project yang akan memenuhi standar kualitas yang sudah ditetapkan. Jadi bagaimana caranya kita memastikan, mengevaluasi performance dari sebuah project sehingga bisa memuaskan sesuai dengan kualitas atau standar kualitas yang sudah ditetapkan. Kalau controlling quality, kita akan lebih banyak memonitor spesifik result, ya, untuk memastikan bahwa deliverable dari sebuah project itu sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Oke. Nah, ini sebagai gambaran planning itu ada planning quality management, di executing itu ada perform quality assurance, sementara di monitoring itu ada perform quality control. Dan selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang planning quality management.